Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Fitria Salsabella dengan NIM 3411181049. Di sini saya akan menjelaskan tentang steep ascent hill climbing. Steep ascent hill climbing merupakan metode algoritma yang banyak digunakan untuk permasalahan optimasi. Salah satu penerapannya adalah untuk mencari rute yang terpendek dengan cara memaksimumkan atau meminimumkan nilai dari fungsi optimasi yang ada. Selanjutnya, di sini terdapat masalah 8 puzzle. Yang satu ini merupakan initial state dan yang ini merupakan goal state. Selanjutnya, terdapat dua jenis fungsi heuristik yang dapat digunakan, yaitu H1 dan H2. H1 yaitu jumlah kotak yang posisinya salah. Pada masalah di sini, angka 1 dan 8 sudah berada pada posisi yang benar, sedangkan 6 angka yang lainnya berada di posisi yang salah, seperti angka 5, 2, 7, 4, 3, dan 6. Jadi, H1-nya sama dengan 6. Kemudian H2 yaitu jumlah yang diperlukan masing-masing kotak menuju posisi yang benar atau goal state. Biasanya disebut city block distance atau Manhattan distance. Selanjutnya, di sini terdapat initial state yang sebelumnya nilai heuristik pada puzzle ini telah ditemukan, yaitu H1-nya sama dengan 6 dan H2-nya sama dengan 6. Kita mulai dari yang sebelah kiri dulu. Jika puzzle ubin yang kosong bergerak ke atas, maka hasilnya H1 sama dengan 5 dan H2 sama dengan 5. Kemudian, jika puzzle initial state bergerak ke sebelah kanan, maka H1-nya sama dengan 7 dan H2-nya sama dengan 7. Selanjutnya, kita akan melakukan sebuah pencarian kotak kosong pada puzzle initial state ke atas dan ke bawah. Initial state ini diambil dari nilai heuristik yang paling kecil pada heuristik sebelumnya. Kemudian, kita lihat kotak puzzle yang sebelah kiri terlebih dahulu. Di sini kita tidak akan melakukan perpindahan ke bawah, karena jika itu dilakukan, maka akan kembali ke initial state yang sebelumnya yang nilainya telah diketahui. Kita lihat yang sebelah kiri. Di sini, jika kotak kosong pindah ke atas, maka H1 sama dengan 6 dan H2-nya sama dengan 7. Kemudian, dari initial state, kemudian lihat ke sebelah kanan. Jika kotak kosong pindah ke sebelah kanan, maka H1 sama dengan 4 dan H2 sama dengan 4. Nilai heuristik terkecil ini kita akan jadikan initial state selanjutnya. Di sini terdapat initial state. Kita mulai pencarian baru. Initial state di sini diambil dari nilai heuristik terkecil dari puzzle sebelumnya. Karena di sini kotak kosongnya berada pada tengah-tengah puzzle, maka di sini kotak kosong bisa bergerak ke atas, ke bawah, ke kiri, dan ke kanan. Kita mulai dari sebelah kiri dulu. Jika kotak kosong ini bergerak ke sebelah kiri, maka H1-nya sama dengan 5 dan H2-nya sama dengan 5. Kemudian pada puzzle selanjutnya, jika kotak kosong ini bergerak ke sebelah atas, maka H1 sama dengan 3 dan H2 sama dengan 3. Pada puzzle ketiga, jika kotak kosong bergerak ke sebelah kanan, maka H1 sama dengan 4 dan H2 sama dengan 5. Yang terakhir, jika kotak kosong yang berada di tengah ini pindah ke bawah atau bergerak ke bawah, maka H1 sama dengan 5 dan H2 sama dengan 5. Karena di sini nilai heuristik yang terkecil yaitu H1-nya sama dengan 3 dan H2-nya sama dengan 3, yaitu kotak kosong bergerak ke sebelah atas, maka puzzle ini yang akan dijadikan initial state yang selanjutnya.
Selanjutnya, initial state ini diambil dari nilai heuristik yang paling kecil pada puzzle yang sebelumnya atau pada pencarian yang sebelumnya. Nilai terkecil itu kita jadikan initial state di pencarian baru ini. Karena di sini kotak kosong berada pada paling atas, maka kotak kosong ini hanya akan bergerak kepada ketiga arah, yaitu ke kanan, ke bawah, dan ke kiri. Karena di sini kotaknya yang paling atas, maka tidak memungkinkan kotak ini bergerak ke atas karena sudah tidak ada lagi kotak. Kita mulai dari yang sebelah kiri dulu. Jika kotak kosong ini bergerak ke sebelah kiri, maka H1-nya sama dengan 4 dan H2-nya sama dengan 4. Dan jika kotak yang kedua ini, puzzle yang kedua ini yang di tengah-tengah ini bergerak, kotak kosong ini bergerak ke sebelah kanan, maka H1-nya sama dengan 2 dan H2-nya sama dengan 2. Dan yang terakhir, puzzle yang ketiga ini, kotak kosong ini akan bergerak ke bawah, maka H1-nya sama dengan 4 dan H2-nya sama dengan 4. Jadi di sini nilai heuristik yang paling kecil adalah puzzle yang kedua ini yang di tengah-tengah, yaitu H1-nya sama dengan 2 dan H2-nya sama dengan 2. Di sini terdapat initial state yang diambil dari nilai heuristik terkecil pada puzzle pencarian yang sebelumnya. Karena nilai terkecil, maka kita jadikan initial state pada pencarian yang baru ini. Di sini terdapat kotak kosong yang berada pada pojok kanan atas, maka kotak kosong ini hanya akan bisa bergerak ke kiri dan ke bawah. Jadi tidak memungkinkan kotak kosong ini untuk bergerak ke kanan dan ke atas karena sudah tidak ada kotak lagi untuk dapat bergerak. Hanya dua itu saja. Kita mulai dari yang ke kiri dulu. Jika kotak kosong ini bergerak ke sebelah kiri, maka H1 sama dengan 3 dan H2 sama dengan 3. Dan jika kotak kosong ini bergerak ke bawah, maka H1 sama dengan 1 dan H2-nya sama dengan 1 juga. Jadi nilai heuristik terkecil di sini yaitu puzzle yang kedua yang sebelah kanan ini, yang kotak kosong bergeser ke bawah ini. Maka di pencarian selanjutnya, puzzle ini akan kita jadikan initial state karena merupakan nilai heuristik terkecil. Initial state di sini diambil dari nilai heuristik terkecil pada puzzle pencarian yang sebelumnya. Jadi di sini kita jadikan initial state ya. Di sini ada kotak kosong, satu kotak kosong yang terdapat pada sebelah kanan. Kotak kosong ini hanya akan dapat bergerak kepada tiga arah, yaitu ke atas, ke kiri, dan ke bawah. Kotak kosong ini kita mulai dari yang ke kiri. Jika kotak kosong ini bergerak ke sebelah kiri, maka H1 sama dengan 2 dan H2-nya sama dengan 2. Dan jika kotak kosong ini bergerak ke atas, maka H1-nya sama dengan 2, H2-nya sama dengan 2. Kemudian yang terakhir, jika kotak kosong ini bergerak ke bawah, maka H1-nya sama dengan 1 dan H2-nya sama dengan 2. Karena kotak terakhir ini, puzzle terakhir ini sudah sesuai, yaitu sudah sesuai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, angkanya sudah berurutan, maka hasil ini sudah menjadi goal state. Dan kesimpulan dari soal yang tadi yaitu dapat disimpulkan bahwa metode step action hill climbing bisa diterapkan dalam permainan puzzle dengan mempertimbangkan nilai heuristik dari langkah selanjutnya. Penyelesaian puzzle dengan step action bergantung pada inisialisasi step awal yang diberikan karena hal itu akan berpengaruh pada nilai heuristik yang dimiliki. Oleh karenanya, ada kalanya puzzle mencapai posisi terbaik yang diinginkan bisa disebut sebagai global optimum. Namun terkadang akan mencapai lokal optimum, yaitu ketika posisi puzzle tidak mencapai goal state.
Mungkin sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila banyak kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.